Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita mempersiapkan batin kita untuk memasuki ibadah bersama dengan keluarga almarhum Nenek Ranu dalam perayaan Natal di sore hari ini. Mari kita memerhatikan tata ibadah kita bersama dan kita memasuki ibadah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Balasor, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Saudara-saudara sekalian, pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bersama kita akan mendengarkan berita nubuatan dan berita penggenapan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala
sejak dahulu kala. Amin. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Mari meresponi berita anugerah, berita nubuatan dan penggenapan. Kita melakukan Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Haleluya. Kita bersama-sama akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Namun saat ini lilin Natal akan diganti dengan penyalaan lampu pohon Natal. Ya, karena situasi juga tidak memungkinkan untuk menyalakan lilin. Kita melakukan Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, kabar menggedap, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Maka rorong boi mandan aramo litoe, juru selamat Natalino, keadilan kepada agar kita dapat merasakan kasih dan pengampunannya.
hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena. Ya, Kusma Bapak Pendeta, saya ingat dalam ucapan terima kasih ke kanda saya Bapak Ranu ketika Nek Tese dimakamkan, kami sepakat bahwa kalau Tuhan menolong kami, pada waktu-waktu tertentu kami sepakat untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan nasar itulah yang kami wujudkan hari ini, karena kami merasa bahwa begitu luar biasa Tuhan menolong kami, memberkati keluarga kami dari 1 menjadi 2 bahkan menjadi cucu-cucu. Jadi di antara kami bersaudara-saudara yang bercucu termasuk saya, itulah yang Tuhan nyatakan penyertaan, perlindungan, sehingga kami dimungkinkan untuk datang lagi bersama-sama dengan keluarga di kampung ini mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Itu saja saya kira yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Bapak Pendeta. Selamat Natal. Terima kasih kepada Bapak Kansa. Telah kita dengarkan semua, intinya bahwa Tuhanlah yang memperjumpakan, Tuhan yang membuka kesempatan ini, maka terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Terpuji namamu Allah Bapa kami di sorga, atas kasih dan perkenan-Mu bagi kami semua, khususnya bagi segenap anak dan cucu dari keluarga almarhum Nenek Ranu. Bahkan kami semua, saudara bersaudara, jemaat Tuhan, boleh dimungkinkan diberikan satu waktu yang cukup baik untuk berjumpa saudara bersaudara pada sore ini di tempat ini, dalam rangka merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, sekaligus memperteguh kembali, mempererat kembali tali persaudaraan di antara kami sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Di tengah-tengah perjumpaan ini, Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk dapat menangkap pesan-pesan Tuhan dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Persiapkanlah keluarga dan jemaat-Mu untuk dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik, dengan sukacita, untuk mengubah, membangun, dan memperbaharui kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, Putra Natal kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kepada kita riwayat atau cerita kelahiran Yesus versi Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka
di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Kita disebut berbahagia jika selalu merindukan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Selamat Natal kepada kita semua. Semoga kita penuh dengan sukacita dan semoga Tuhan mengizinkan kita untuk mengakhiri tahun ini lalu memasuki tahun baru 2023. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu, keluarga besar almarhum Nenek Rannu dan warga jemaat Marintang Cabang Kebaktian Marising. Saya Pendeta Yusuf Paliling, Pendeta Gereja Toraja yang saat ini melayani di Badan Pekerja Sinode sebagai Ketua 5 Bidang Pelayanan Kategorial. Sebelumnya ternyata saya sudah pernah berjumpa dengan beberapa dari keluarga besar di sini. Sebelum bersama dengan Pak Yohan atau Bapak Kansa di Palu, beliau ini adalah sahabat pelayanan saya di Palu. Banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Saya juga banyak diberi masukan, didorong, dimotivasi. Malah kadang-kadang Pak Yohan ini maunya supaya kami lari sprint, lari 100 meter. Tapi puji Tuhan atas perkenaan Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan yang dibebankan kepada kami di Palu, dan ya ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana karena dorongan dan motivasi, ajakan, bahkan tantangan dari beliau. Dan sebelumnya itu saya berjumpa dengan Pak Rannu sekeluarga di Makassar. Badan patotuta aku tandai. Ya. Papa Rannu dan Mama Rannu ini adalah teman pelayanan kami di Makassar. Beliau adalah majelis gereja di jemaat Macini Raya. Cini Raya ya. Macini Raya, dan juga adalah teman sekerja sebagai yang mengabdi di pendidikan di SMA Kristen Elim Makassar. Kalau Papa Rannu ya adalah seorang yang bergerak di bidang advokasi. Puji Tuhan boleh berjumpa. Ketika Papa Kansa telepon saya, sebenarnya tanggal 28 ini saya sangat padat, tapi karena beliau yang telepon, saya katakan saya siapkan waktu apapun yang terjadi. Dan tadi malam saya berangkat dari Kalaena, dari Mangkutanah, tiba di Rantepao jam 12 malam. Tidur sebentar, kemudian tadi pagi ke Talung Lipu Pentabisan. Dari Talung Lipu hanya singgah di rumah, ambil istri dan anak. Sabakukuyan nakuman nase mesti taruh budak pekutana. Ya, minimal Mama Kansa akan mengatakan, "Nataya misolan itu mamana." Maka saya datang bersama dengan keluarga. Jadi Papa Kansa, Mama Kansa, kami tinggalkan Palu 5 orang, saya datang sekarang 5 orang. Ya, itu tanggung jawab saya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal adalah sebuah momentum penting dalam kehidupan kita. Saya sering katakan Natal itu ialah perjumpaan. Untuk tidak mengatakan bahwa Natal itu memang identik dengan reuni keluarga. Kenapa tidak? Dalam bacaan kita dicatat, Tuhan berkarya melalui Kaisar Agustus. Bagi Kaisar Agustus, dia mengeluarkan perintah untuk sensus, tapi sesungguhnya itu alat di tangan Tuhan. Mungkin saja Kaisar Agustus tidak mengenal, tidak sadar bahwa ia telah diperalat oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya kepada manusia, menyelamatkan manusia, sebab Yesus memang harus dilahirkan di Bethlehem, bukan di Nazaret. Walaupun pemberitahuan tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada Maria dan Yusuf yang sedang mengandung di Nazaret. Tetapi menurut nubuatan kitab Nabi Mika, bahwa Mesias tidak akan mungkin dilahirkan di Nazaret. Dia harus dilahirkan di Bethlehem. Maka menjelang kelahiran Yesus, Allah menggerakkan pemimpin, pemerintah, Kaisar Agustus, keluarkanlah satu perintah supaya semua orang pulang kampung untuk sensus. Karena itu tidak berlebihan kalau kita katakan Natal itu identik dengan pulkam. Ketika kamu tomarising kejong kumulu makale, yan Natal sule komi.
Itu mi bawa boko bang jong lu. Miko nama Allah tiap minggu sia ki male tama. Saya nggak ya tuh pulang tiap minggu. Yan na Natal mestinya kita pulang. Lako kamu teman-teman kutun nampui bati, jolu Morowali, jolu Papua, jolu Kalimantan, termasuk jolu luar negeri, di kuang-kuang lako koepia. Ya. Ma pasadia dia komi, yan na den sia sesa mi pelada, mi pebarra, mi pekande, na pesusu ampoku. Pasadia dia ini sule, na den si tamu-tamu. Ya rakato ke sule komidako na batang rabu kumumirampoi. Oh. Ini pesan penting. Perjumpaan itu mestinya dilakukan bersama dengan orang hidup. Buda tutoraya si tamu teman-teman na belan na batang rabu kumira. Sule mira ma tomate, sule mira ma kaburu, sunun sulen tunu tedong. Padahal kehidupan jauh lebih penting dari kematian. Lami pakilala ya tuampota si anak tak kumua, suding tu siapa, suding malapu siapa, mena siapa, sule komitia, si tironna, moy sang lobang. Nah, siaran aku itu, teman-teman pas nenek tak sule ki, mesti lendo konali pada ekoto misa karung, salah misa trek. Heran aku itu, nakuari yang penting saya ko si tironna, ditandai bang rakyala ko te. Ya, baik. Adik baik namanya aku pukada teh. Baik nata na barang di panita pira pukadai. Pala ku pukada, laku kita solanasa. Kita ubah paradigma berpikir kita bahwa berjumpa dalam kehidupan itu jauh lebih penting daripada yaman na kesara rambu tuka, rambu solo pasitam muki. Ya. Yusuf dan Maria atas perintah Kaisar Agustus pulang ke kampung, yaitu ke Bethlehem. Alkitab mencatat karena Yusuf itu adalah keluarga dan keturunan Daud, maka dia harus pergi ke Bethlehem untuk mencatatkan dirinya dalam lembaran negara di kampung halamannya di kota Daud yang bernama Bethlehem. Bisa kita bayangkan seorang perempuan yang hamil tua lalu berjalan di tengah malam yang dingin, di tengah siang dengan panas terik. Tapi Alkitab tidak mencatat kumua den sarona. Totemo ke sule kampung ki. Oh, kiri. Saya metoton de tarampak. Ya. Mungkin tak abang nabayangkan ni tomatua pirang bongi kumua suatu saat saya toton de teh. Yang kuperarengi ceritan nate almarhum Yomi Papa Kansa luar biasa. Adalah mantan prajurit yang tentu banyak berbuat untuk masyarakat di sini dan juga untuk pembangunan tempat ibadah di sini. Luar biasa. Totemo mau to mikia. Ketika kamu to Mangkasa atau Kalimantan, nasi kikisia tu kinalomi, na bisa kumi pesawat di Sambali Sakto menuju Mangkasa mi mentia. No. Ya. Tapi Yusuf dan Maria naik keledai dalam kondisi hamil tua. Suaminya dengan sangat sabar menjadi penuntun. Tidak mungkin lakendek langan keledai sola dua. Ya. Tapi Maria yang sedang hamil besar itulah yang duduk di atas keledai, lalu Yusuf suaminya berjalan di depan. Mereka berjalan dengan baik, mereka berjalan dengan penuh kasih. Sabak mindar ala si sondan. Kenapa? Matius mengatakan, Matius 1, Yusuf itu adalah orang yang sangat tulus hatinya. Ya. Tengko mereka di sana Yusuf ini teh, selain aku. Ya teh aku teh bak tulah tulusian batu teh. Ko mama analikutan itu. Ya. Tapi biasa kukuha. Yan narin ki isang Yusuf na saya abang tangga ta. Terutama lako balintang bay salah-salah sangan ta to. Lairoba. Alkitab mencatat Yusuf itu orang yang tulus dan karena itu dia dengan sabar mendampingi menuntun istrinya dalam kondisi hamil tua berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Begitu tiba di Bethlehem, persoalan belum selesai. Muncul persoalan baru, yaitu bahwa tidak ada tempat bagi mereka.
Tidak ada penginapan bagi mereka. Baik kira-kira dekat te Yusuf teh majarang masuk kampung. Jadi teh atong konan na Bethlehem. Ya, susiton na gempa lupa lo le Pak Yohan. Udah solata sudah luran tepau, sudah jong lu makale sabaa pusing mo tae banon na. Naku ya tu neneki ndere tu jumai pa. Tae ba mo natandai solana. Oh. Ya mo to. Yang dari male merantau da atama Pak Karipibang julu perantauan. Tak kilala itu pondok talamunan lolota. Susu tu napogau keluarga almarhum neran nolo ya teh. Moin nata emo tematuan ta. Tetapi di tempat ini tentu ada pengalaman masa kecil. Di tempat seperti ini di mana kita dibina dan dididik, ada kenangan luar biasa bagaimana ayah dan ibu kita menanamkan nilai-nilai persekutuan, nilai-nilai persaudaraan di dalam diri kita. Tertutupnya atau fullnya penginapan di Bethlehem merupakan gambaran bahwa memang dunia tidak siap menyambut keselamatan. Kota Bethlehem sedang sibuk dengan hiruk pikuknya urusan-urusan dunia. Kota Bethlehem sedang sibuk untuk mencari keuntungan, sehingga semua penginapan, semua kamar-kamar full, matumben na full, karena semua orang pulang. Musim pulang, semua penginapan full. Dan mungkin saja Yusuf dan Maria memang tidak punya sesuatu, tidak punya uang untuk sewa kamar. Lalu kemudian kandang domba lah tempat untuk mereka. Tapi disitulah putra Allah, anak Allah yang maha mulia, dilahirkan di kandang. Inilah cara lain yang Tuhan lakukan. Tema Natal tahun ini, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain ialah jalan Tuhan. Jalan lain ialah cara yang Tuhan pakai. Cara Tuhan, jalan Tuhan itu kadang-kadang beda dengan jalan manusia. Jalan Tuhan itu kadang-kadang beda dengan jalan dunia. Dunia berusaha untuk naik, berusaha untuk mencari yang lebih baik, ya. Selesai guru kelas, tentu nakuah kena jadi kepala sekolah, itu maksudnya naik, ya. Itu kata mai kita nampui pegawai nanakan kendek taruh le, kendek golongan ta, ya tu mak pangkaan atau kendek pangka ta, yang tadi paturun tuh berarti ada masalah. Dunia, ketika dunia sedang mencari, sedang berlomba untuk mencari yang lebih, artinya naik, berlomba untuk naik, maka Allah melakukan cara yang terbalik, yaitu justru turun dari yang tertinggi ke tempat yang paling bawah. Ini jalan lain. Tapi itulah jalan yang Tuhan tentukan, sebab hanya dengan cara itu manusia bisa diselamatkan. Hanya dengan cara Allah turun ke bawah, Allah turun menjadi manusia, menjadi hamba, lahir di kandang domba, berselimutkan kain lampin, dibaringkan dalam palungan. Ini cara lain, cara yang berbeda, cara yang tentu orang tidak mau lakukan. Saya percaya waktu itu tidak akan ada orang yang mau bernasib seperti Yesus. Tidak akan ada orang yang mau dilahirkan di kandang. Tidak akan ada orang yang mau ketika lahir dibaringkan dalam palungan. Tidak akan ada orang yang ketika lahir mau dipaselimui seredodo. Ya, minimal salimu biasa, minimal sambu. Ini seredodo, kain yang harusnya digunakan untuk membersihkan domba ketika habis digunting bulunya, tapi menjadi selimut untuk Tuhan. Inilah cara lain, cara yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaannya ialah, kalau kota Bethlehem menutup hati, menutup tempat untuk sang juru selamat, bagaimana dengan kehidupan saudara dan kehidupan saya? Adakah kita buka hati kita? Adakah kita buka kehidupan kita untuk berjumpa dengan juru selamat? Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu dan keluarga saya? Bagaimana dengan keluarga kita?
Adakah keluarga kita menjadi keluarga yang open, keluarga yang terbuka, keluarga yang mengatakan bahasa atau marising welcome, ya, selamat datang sang juru selamat. Adakah kita membuka hati kita, membuka kehidupan kita, membuka keluarga kita untuk datang dijumpai oleh juru selamat? Ini yang akan kita renungkan di peristiwa-peristiwa Natal. Seperti apa kehidupan, seperti apa keluarga yang terbuka kepada juru selamat? Kehidupan atau keluarga yang terbuka kepada juru selamat ialah keluarga atau kehidupan pribadi yang siap berkomitmen berjalan pada jalan lain. Keluarga yang siap berjalan pada jalan Tuhan sekalipun banyak risikonya, banyak tantangannya, dan hanya seorang diri atau tidak banyak orang yang jalan di situ. Dalam banyak perayaan Natal saya katakan jalan Tuhan itu memang jalan penuh risiko. Ya. Yesus saja harus mati untuk berjalan pada jalan yang ditentukan oleh Bapa. Apalagi kita. Kita harus siap menanggung banyak hal, menanggung banyak risiko, berjalan pada jalan Tuhan. Tetapi ada keyakinan, ada harapan bahwa kalau kita berjalan pada jalan Tuhan, walaupun banyak tantangannya, walaupun kita cuma sendiri, kita tidak akan tersesat. Kita akan sampai kepada Bapa. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keluarga yang siap berjumpa dengan Kristus adalah keluarga yang menjadikan perintah Allah, yang menjadikan jalan Tuhan sebagai norma tertinggi. Seperti apa jalan Tuhan bagi keluarga? Seperti apa jalan Tuhan bagi kita semua? Yesus mengajarkan kita bahwa jalan yang Tuhan inginkan ialah jalan kerendahan hati. Merendahkan hati, tapi bukan rendah diri. Merendahkan hati. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang, berusaha untuk menonjolkan diri, berusaha untuk menyombongkan diri dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dan lain-lain. Yesus mengajarkan kita jalan lain, rendah hati. Itu satu jalan. Semakin Tuhan memberkati kita, semakin kita rendah hati. Tuhan memberkati kita, saudara, bukan supaya kita mengangkat muka ke atas lalu lupa ke bawah. Tuhan memberkati kita supaya kita semakin rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan semakin menyadari bahwa semua yang ada pada saya adalah kasih Tuhan, adalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan supaya kita melupakan Tuhan. Semakin Tuhan memberi kita berkat, maksud Tuhan ialah supaya engkau semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berencana memberkati saudara, memberi saudara jabatan, memberi saudara pengaruh, memberi saudara wibawa, memberi saudara pengetahuan, memberi saudara kedudukan, memberi saudara harta benda yang banyak, supaya saudara melupakan Dia. Tidak. Yang Allah inginkan ialah semakin kita diberkati, Allah ingin agar kita semakin bergantung kepadanya. Bergantung kepada Tuhan berarti rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati akan mengatakan, tanpa Tuhan saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Nenek nako Pak Yohan Jopalu, tanpa Tuhan kita nol besar. Tongan lu toh. Itu jalan Tuhan, jalan lain. Apa siapa toh? Apalagi jalan Tuhan. Jalan lain yang Tuhan inginkan untuk kita wujudkan dalam keluarga kita sebagai konsekuensi, sebagai bukti berjumpa dengan Kristus. Saling mengasihi apa adanya. Saling mengasihi sebagai keluarga. Saling mengasihi sebagai saudara. Di tengah-tengah dunia, di mana persaudaraan itu semakin berkembang. Yan nalino totemo, ya tu kasuluran bisa mulai berkembang. Ya. Ya sekian kukua yan na jolo perantauan yan na din tahu lona-lona kalit keranutan na melo-melo ka okoran na yan na di sa abuto na ko na solak ito misa nenek kan
Misa tongkonan kan domi kampung. Si sampukan. Di ko sampu pempiran ko. Pokoknya si sampukan. Labiran sampu lain kali kala. Ko sampu pisan ko minako tak. Sampu pendong ko minako takwa tak eduka. Sampu pentalong ko minako mi kaya ana mambela-bela mo. Jadi sampu pempiran ko minako si pupu lain kali yo. Tapi ya di ka na mase-mase. Nasang aton di temay na kuatang raabales riu na lesa. Namuy mane keluarga de katongan indelo kampung biasa. Bela-bela di kona. Ringke kale gitu pa. Sola gitu pa. Karena kaya apa jo? Yan nasusi to dadi. Berarti kita belum menghidupi apa yang Yesus ajarkan. Keluarga yang misioner ialah keluarga yang dibangun di atas cinta kasih. Keluarga yang dibangun di atas saling menghargai dan saling mengasihi. Iyan na nang den siulo ki. Sebab kan pak itu di sana mantan kakak. Tak ada ketu di kuah mantan adik. Tak ada ketu di kuah mantan bapak. Mantan mama, mantan ibu, mantan nenek, tidak ada. Mantan suami, den. Mantan istri, den. Mandu-mandu mantan pacar. Padahal to lagun na tumanguran ako mantan terindah. Tapi bagi saya tidak ada mantan terindah. Karena kalau dia terindah tidak mungkin jadi mantan. Jadi ya tu kamu solanasang totemo sadari kumo ya tu papa ana ba tu mama ana, dia adalah yang terindah, supaya status terindah itu jangan diambil oleh mantan. Jadi tayo di sana mantan terindah le. Sabayan nala terindah nala jadi mantan no kela. Dia terindah. Itu penting. Keluarga yang telah berjumpa dengan Yesus ialah keluarga yang membangun persaudaraan. Keluarga yang saling mengasihi. Moin na den misalnya morongan na. Apa pole kini kuah misa ambe misa indo ki. Sedangkan misa ambe riki misa indo riki. Na di kuah kumua sule ki sulu. Sabay inang to sulu ki. Ya. Tabe ya te aku te ya tu tomatuang ku sa nenekku suka berpoligami, mohon maaf. Nenek saya itu kepala silanan. Apa abay nena? Kemarin kami maabu mundapok satu tongkonan di dekat sumur tua di silanan itu. Manekan si tamu-tamu tersapu pisah. Budak patah dari sekandang. Apa tuh benena nenekku? Papa aku tuh apa duka? Payat ya aku teh mudah-mudahan nemisa di salah ko. Netambah na puang. Panen bang anak ganggu-ganggu teh misang maneku sampu pisah aku tuh tak na pandita. Na kue sang mane. Lama lumber itu lolongan nawe ko daw pukara itu. Bahaya tuh ke labu pukara-karan na to. Ya. Tapi yang saya lihat randuk tomatuang kitut apa minanga. Tontong si pakaboro. Taan na ko'y kumamis pantan nindo ki misa amber ki. Betul-betul itu persaudaraan itu dibangun. Kami lan keluarga to jon na papa aku sa baa. Apa tu benena papa aku pada dori maada dan bati dari Tanlung Liserakan. Kami bertiga itu tidak pernah terbangun dalam pikiran kumohon na misa amber kita. Kami tetap merasa bahwa seolah-olah kami satu ayah, satu ibu. Kusangala susiduka lah kita solanasang to. Sabana ko nene todolota sedangkan daun kayu morangan leken nabi sala di posulu nalata posulu. Apa boleh kenang inang numada dan tau mo. Ya? Mari kita membangun persaudaraan. Mari kita saling mengasihi berdasarkan keturunan darah daging itu. Ya? Sabab dalam banyak hal sedangkan tayo na din si Puapa tapi belan na sisang maneki, sisang baineki kita menerima sebagai saudara. Naku atau mangura naku sahabat rasa saudara atau teman rasa saudara. Apalagi kalau memang kita adalah saudara. Mari membangun persaudaraan. Yang ketiga, keluarga atau kehidupan yang telah berjumpa dengan Yesus ialah keluarga atau kehidupan yang bersaksi.
keluarga atau kehidupan yang memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Banyak cara kita bisa lakukan untuk bersaksi. Salah satunya Sutemai, merencanakan reuni untuk berkumpul, itu salah satu bersaksi. Sebab ketika kita berkumpul begini, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, agar semakin banyak orang yang mengenal Allah dan memuliakan Allah, itu bersaksi. Kan nyaman dari kuah bersaksi ke mendadi ki toma kamaya. Tapi kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, kita hidup saling mendorong, melindungi satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain, itu adalah kehidupan yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Apalagi kalau kita mendapatkan kesempatan di mana saja berada, ya susite batina Nene Rannu, saya percaya rata-rata mereka, bahkan mungkin semua mereka adalah orang-orang yang memberi diri dalam pelayanan. Barakan aku Mama Rannu. Ya, Pak Yohan ya. Ya. Kalau tidak salah ada saudaranya Pak Yohan juga yang gembala. Oh, beliau. Oh ya. Saya sudah lihat tadi, kayaknya kita senasib sepenanggungan waktu gempa di Palu ya Pak Pendeta. Oh, luar biasa. Sorry Pak Pendeta. Ya. Ini adalah kesaksian. Ya. Karena itu, saksikanlah, beritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Itu adalah salah satu cara untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang memberitakan kebaikan Tuhan, supaya melalui kehidupan keluarga kita yang saling mengasihi, kehidupan keluarga kita yang saling melindungi, kehidupan keluarga kita yang rendah hati, kehidupan keluarga kita yang bertekun melayani Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Kepada seluruh anak cucu almarhum Nek Rannu, baik yang hadir di Marisi di sini maupun yang ikut secara virtual, dimanapun berada, damai sejahtera Allah melampaui kehidupan saudara-saudara, melindungi dan melingkupi kehidupan saudara-saudara. Saya percaya sekalipun tidak hadir di sini, tetapi hatinya ada di sini. Teknologi memungkinkan kita untuk berjumpa secara virtual. Tentu ada harapan dan kerinduan seandainya memungkinkan untuk kumpul-kumpul. Ya, melipas sambayangan lah, atau mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Tontong komisi Pakaboro, tetaplah saling mengasihi seperti yang diajarkan, diteladankan oleh ayah dan ibu, dan terlebih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebab firman Tuhan di Mazmur 133 mengatakan, di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Jika ingin keluarga kita diberkati, maka hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat Natal bagi kita semua, selamat menyongsong tahun baru, selamat kepada keluarga besar almarhum Nenek Rannu, kepada anak-anak dan cucu dimanapun mereka berada, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat masing-masing. Muliakanlah Tuhan dimanapun kamu berada, andalkanlah Tuhan, tetaplah saling mengasihi satu dengan yang lain, dan makin rendah hatilah ketika Tuhan mengizinkan saudara-saudara menikmati banyak hal dalam kehidupan. Itu adalah keluarga yang berani berjalan pada jalan lain, yakni jalan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, khususnya segenap keluarga almarhum Nenek Rannu, Tuhan begitu baik kepada kita, Tuhan begitu baik kepada saudara-saudara, anak-anak cucu dari keluarga almarhum Nenek Rannu, baik yang berkumpul saat ini maupun yang terhubung secara virtual. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, jadilah keluarga yang terus bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain.
dalam kondisi apapun. Sebab berkat Tuhan, rahmat Tuhan akan tercurah senantiasa di mana ada kasih diberlakukan. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus untuk firman Tuhan yang boleh datang di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah persekutuan kita. Kiranya hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Paliling senantiasa diberkati dalam setiap pelayanan. Bersama kita akan meresponi firman-Nya dengan melakukan pujian Hai Siarkan di Gunung. Bahkan juga dalam respon firman kita akan memberi persembahan. Tetapi sebelumnya kita akan diantarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Dengarkan firman Tuhan. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita melakukan pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sambil pundi persembahan dijalankan, kami persilakan persembahan pujian dari Marang. Terima
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Pendeta bertanya marang di mana? Marang dekat Pak Pendeta, tetangga. Kamu tomak patungan dami magiang pakaleleani tusangana lan mintu alokatuani pakare bami tusukaran alukna pesak diani tusangana lanteng kake demi lan lili nalino situru kada katonganana ilan kamagasan nalendokan ki diong liku mandalana angkaran ki iya unarangi tu bateng ta si sola katuanta puang urinding palaki puang pakambi masukkan ta iya tontong uron dongki liu pakaborona kamu tomak patungan dami magiang pakaleleani tusangana lan mintu alokatuani pakare bami tusukaran alukna bisa biani tusangana lanteng kake demi lan lili nalino situru kada katonganana ilan kamagasan nalendokan ki diong liku mandalana angkaran ki iya unarangi tu bateng ta si sola katuanta puang urinding palaki puang pakambi masukkan ta iya tontong uron dongki liu pakaborona ilan kamagasan nalendokan ki diong liku mandalana angkaran ki iya unarangi tu bateng ta si sola katuanta puang urinding palaki puang pakambi masukkan ta iya tontong uron dongki liu pakaborona. Terima kasih. Ya. Biasa memang ada itu daerah kayak dingin-dingin nih, si melo-melo tuh suara. Terus semangat Bu ya. Mari Bapak dan Ibu, kita membawa kehidupan kita khususnya keluarga kekasih kita di sini di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kembali kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Engkau menyiapkan waktu bagi kami boleh menikmati perjumpaan saudara bersaudara, baik di tengah-tengah keluarga almarhum Nenek Ranu di sini maupun bersama-sama dengan
sidang jemaatmu, Jemaat Marintang Cabang Kebaktian Marising. Terimalah puji-pujian dan doa-doa kami. Semoga semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, bagaikan emas, kemenyan dan mur yang dipersembahkan oleh para majus. Firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memelihara firman-Mu dalam hidup kami dan menjadikannya sebagai dasar yang kokoh dalam membangun kehidupan, khususnya di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang siap berjalan pada jalan Tuhan, yang menghidupi ajaran-ajaran Kristus, sebagai bukti dan tanda bahwa keluarga kami adalah keluarga yang telah berjumpa dengan Tuhan yang lahir itu. Syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi segenap keluarga besar, anak dan cucu, bahkan cicit dari almarhum Nenek Rannu, sehingga mereka boleh bertemu satu dengan yang lain pada saat ini di tempat ini. Mereka berjumpa dalam suatu reuni keluarga dan Natal tahun ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sudah cukup lama direncanakan dan didoakan. Dan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan memberi kesempatan hari ini boleh diwujudkan. Kendati pun masih ada yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, tetapi oleh bantuan teknologi pada saat ini kami bisa terhubung seorang dengan yang lain secara virtual. Tuhan Allah, Bapa di sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dan limpahkan bagi keluarga almarhum Nenek Rannu. Kami mendoakan mereka semua di tengah-tengah kehidupan masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan hadir mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Semoga keluarga masing-masing senantiasa menjadi keluarga yang menghormati Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang memberitakan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati para ayah, ibu, opa dan oma di dalam membina dan mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan. Semoga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka terus bertumbuh di dalam kasih dan hikmat Tuhan, dimulai dari keluarga masing-masing. Berkati anak-anak dan cucu dari keluarga almarhum Nenek Rannu di tengah-tengah tugas dan pekerjaan pengabdian masing-masing, dalam berbagai-bagai profesi, pekerjaan, dan pengabdian pelayanan yang mereka tekuni. Tuhan yang akan memberkati. Berkatilah setiap usaha dan kerja. Berkatilah segala sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhanlah yang akan memberi buah-buah yang baik. Tuhan yang akan membuat segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil, supaya mereka semakin meyakini bahwa orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan, maka mereka tidak akan pernah dikecewakan. Mereka akan dimungkinkan untuk melihat hari-hari yang baik. Mereka akan dimungkinkan oleh Tuhan menikmati yang namanya keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan. Berkati para cucu cicit dalam pendidikan, dalam masa muda, dalam pertumbuhan. Biarlah mereka semua dibina dan didampingi dengan baik. Dan apa yang menjadi harapan dan kerinduan, perjuangan-perjuangan mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang mengandalkan Tuhan, dan juga nantinya akan menjadi generasi yang dapat berdampak bagi dunia, berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi masyarakat, dan tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga. Kami mau berdoa untuk orang tua dalam usia lanjut, Nenek Niko, Nenek Acok, Nenek Johan. Kuatkan iman dan pengharapan mereka di usia indah, di usia lanjut. Biarlah mereka tetap bersuka cita, menikmati kehidupan yang penuh dengan kasih dan pertolongan Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak dan cucu.
Kami mendoakan dan bersyukur bersama Johan yang telah lulus tes CPNS. Ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara Johan untuk proses selanjutnya dan kiranya dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang Tuhan izinkan dengan bekerja dengan tekun dan setia supaya dia menjadi berkat karena ia telah menerima berkat dari Tuhan. Kami mendoakan Mama Rahel dalam kesehariannya yang tinggal dalam rumah ini. Tuhan beri kuat dan sehat dan semangat, berkati setiap apa yang dikerjakan. Biarlah Mama Rahel tetap kuat dan sehat dan senantiasa mengalami dan menikmati berbagai kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Kami doakan anak-anak dan cucu dari almarhum Nenek Ranu yang akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Entah esok atau lusa atau setelah tahun baru, kapan mereka akan pulang, Tuhan yang akan menyertai. Keluarga yang akan kembali ke Palu, keluarga yang akan kembali ke Makassar, kembali ke Sangatta, kembali ke Makale. Sebagaimana Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan tiba dengan selamat di sini, harapan yang sama, keyakinan yang sama, Engkau pula yang akan menuntun dan menyertai mereka kembali ke tempat tugas, kembali ke tempat tinggal masing-masing. Biarlah mereka tiba dalam damai dan sejahtera-Mu, dan dimanapun mereka berada, di sana mereka akan menikmati berkat Tuhan, dan di sana mereka akan terus-menerus membina dan membangun tali persaudaraan dan kekeluargaan di dalam Tuhan, sehingga sekalipun mereka berbeda tempat tinggal, tapi mereka tetap saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga mendoakan Mama Alti yang sedang dalam proses perawatan kesehatan mata. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu, biarlah pada waktunya boleh pulih dan sembuh. Segenap kami yang hadir pada hari ini, baik sebagai keluarga maupun sebagai warga jemaat, kehadiran kami melengkapi sukacita segenap keluarga besar. Berkati kehidupan pekerjaan kami, berkati kami dalam rumah tangga kami, berkati kami semua di dalam mempersiapkan diri mengakhiri tahun 2022, memasuki tahun baru 2023. Berkati Majelis Gereja Jemaat Marintang Cabang Kebaktian Marising dalam mengatur dan menata pelayanan bersama Ibu Pendeta. Tuhan beri kuat dan sehat untuk menata pelayanan dengan baik. Tuhan dimuliakan. Berkati persembahan yang sudah dikumpulkan pada hari ini, apapun bentuknya, biarlah semuanya boleh berkenan dan digunakan dengan sebaik-baiknya dalam penataan pelayanan. Kami percaya Tuhan memberkati berkat-Mu yang masih ada pada kami. Berkati masyarakat kami di sini, daerah kami di sini, pemerintah kami di Lembang ini. Tuhan yang akan hadir memberkati pemerintah, memberkati Pak Tondokan, supaya daerah ini senantiasa menjadi daerah yang penuh dengan damai dan sejahtera Allah. Pimpin kami jika kami kembali ke tempat masing-masing. Kami tiba dengan selamat dalam pemeliharaan Tuhan, dan keluarga yang tinggal juga dalam rangkulan kasih dan anugerah-Mu. Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Petunjuk hidup baru dari Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera
pengasihannya bagi orang, pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Segenap keluarga besar almarhum Nenek Ranu yang kekasih dalam Tuhan, sedang masa raya Natal, pergilah, berjalanlah pada jalan yang dikehendaki Tuhan bagimu. Arahkanlah hati dan kehidupan kamu sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah perayaan Natal kita bersama keluarga almarhum Nenek Ranu, kita mengangkat pujian Selamat Hari Natal sambil kita bersalam-salaman. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Ya, kepada majelis yang bertugas silakan kembali ke tempat ini. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Berkali-kali dari tadi kan begini. Takut tidak ada fotonya. Sudah berkali-kali tadi. Sudah puter-puter tadi. Mantap. Ya. Ya, acara teruna di
dan waktu tu nenek na hadiran na Bapak ucapan terima kasih dan waktu. Karena cuaca bagus. Mantap. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Pendeta Yusuf Paliling dari Badan Pekerja Sinode yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ibu Pendeta Wardana dari Jemaat Marintang bersama dengan Majelis Jemaat Marintang dan Majelis Jemaat Cabang Kebaktian Marising yang juga kami hormati, pemerintah setempat dalam hal ini Bapak Kepala Lingkungan Buntu bersama dengan anggota BPL Lembang Simbuang yang boleh hadir pada sore ini yang juga kami sama hormati, Bapak Ibu Saudara-saudari selaku keluarga, selaku anggota jemaat, juga kami ucapkan terima kasih dan yang kami hormati. Perkenalkan saya selaku anak tertua mewakili ibu-ibu kami, saudara-saudara dan cucu-cucu dari almarhum Nenek Ranu yang lebih akrab dipanggil dalam kehidupan sehari-hari Nenek PC. Jadi kalau di Simbuang itu lebih akrab, lebih dikenal dengan Nenek PC karena botaknya. Setelah adinda saya Bapak akan saya kembali dari Amerika selama kurang lebih 2 bulan di Amerika. Saya mengatakan bahwa tinggal satu yang kita harus lakukan dalam mengakhiri tahun 2022 inilah bernatal keluarga di Marising, dan adinda saya mengatakan buat progres. Jadi tanggal 28 ini adalah tanggal yang kami sepakati, jadi bukan ditentukan oleh satu orang tetapi disepakati oleh semua anak-anak cucu dari almarhum Nenek Rano. Oleh karena itu, dari lubuk hati kami yang dalam, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Yusuf Paliling yang sekalipun dalam segala aktivitas yang sangat sibuk, tetapi toh Bapak Pendeta masih meluangkan waktunya untuk datang memimpin ibadah Natal keluarga almarhum Nenek Rano pada sore ini bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat indah ini, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Wardana bersama dengan segenap Majelis Jemaat Marintang dan Majelis Jemaat Cabang Kebaktian Marising yang sudah menyusun dan menata ibadah Natal pada sore hari ini sehingga semuanya berjalan tepat dengan lancar sekalipun agak telat. Kami percaya bahwa semuanya itu karena ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari baik selaku keluarga yang ada di Buntu, Bamba, Kunik dan beranak maupun sebagai sesama anggota jemaat di cabang Kebaktian Marising ini, atas nama keluarga besar almarhum Nenek Rano, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kehadiran kita semua membuat ibadah Natal yang sederhana ini begitu hikmat. Karena tanpa Bapak Ibu keluarga, acara Natal ini akan menjadi sepi dan tidak ada artinya bagi kami selaku anak cucu atau ahli waris dari almarhum Nenek Rano. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama keluarga besar almarhum Nenek Rano, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua. Dan melalui kesempatan ini, sebagai orang manusia yang tidak pernah lepas dari kekurangan, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam ibadah Natal pada sore ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya perkenankan kami atas nama keluarga besar almarhum Nenek Rano, kami mengucapkan
Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan senantiasa tetap memberkati kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat menyambut tahun karunia Tuhan 1 Januari 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore menjelang malam. Acara sekarona pemberian bingkisan dan kesempatan ke kepala kansa na senatan. Ya, tak nak aku serahkan nih. Ya tungina nang kamu tuh kakak sampai nomor kesekian. Jadi yang sekarang ini anak menantu dimulai dari Mama Ranu dan Mama Kansia. Yo, maju ke Mumei soal Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bingkisan kasih demi keluarga. Yo, Mama Kansia, Mama Ranu, nang kamu ini tuh Thomas Yuno bertugas. Ya, Pak Pendeta. Di pasiala kula abang mati sawak na laki waktu. Ya, juru foto. Ya, dako Pak. Mama kan siapa Yusuf. Ya. Ya. Oh, foto nih. Silakan. Pas yang abang-abangnya mari. Kan masing-masing. Ya. Yo. Iya. Oke. Ya. Ya. Mampir itu. Ya. Sambil seksi konsumsi. Ya, sambil seksi konsumsi. Tadi obat Pak Pendeta, hindi po kumo. Mintu bati ini sapu. Sorry. Bati ini rano. Bila-bila yung 10, tabe, bo yung pembindalan tapi apa boleh buat? Iya. Seluruh anak-anak batina, termasuk Oma kalau masih bisa turun. Iya, semua anak mantu, besan. Mari Jo. Orang bilang mari Jo, orang bapoto. Iya. Pandai marah kayak tulisannya ke Tuhan. Oh. Ya. Iya. Opa Dira dengan pasangannya. Opa Alvin dengan pasangannya, Papa Wiwi dengan Mama Wiwi, Kak Dina dengan pasangannya, ya. Yang tidak punya pasangan boleh ambil posisi sebelah kiri. Ya. Cucu semua minta tolong. Cucu cicit. Kak Dina dengan pasangannya tolong cepat bergerak. Balanda dengan pasangannya, Mama Sison dengan pasangannya dipercepat sedikit karena waktu. Kita ada di bawah kaki ketinggian. Sudah? Alti dengan pasangannya. Semua cucu tolong bergerak sedikit. Agak cepat sedikit, cepat. Teri turun. Sison, siapa semua yang di atas ini turun? Alti. Theo dengan pasangannya. Yang kecil-kecil di depan. Sudah? Cepat sedikit. Teri cepat sedikit. Sudah? Oke, baik.
Ya, ramporan untuk acara. Nah, untuk kami pemandu acara juga yang ada untuk kekurangan pandu tujuan acara juga mohon dimaafkan. Nah, pertama dengan di acara doa makan. Dan natu tu ketaan awi nabangkilan doa makan. Ya, Bapak Ibu, kita tenang dulu. Ya, saya harap supaya semua bisa duduk dan tenang. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Paliling, yang memberikan suatu inspirasi kepada kami, bahkan ada suatu paradigma yang baru yang kami boleh terima. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua yang sudah diberkati oleh Tuhan mendapat pemahaman-pemahaman yang baru seperti orang Majus, sehingga dia pulang dengan jalan yang lain. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, sehingga berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada hari ini. Biarlah semuanya itu Tuhan kami boleh pakai dalam menghadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan pada saat perjalanan kembali ke tempat sebentar, dan juga seluruh pelayanan yang akan dikerjakan ke depan. Biarlah semua kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai, sehingga boleh Tuhan menyatakan kasih karunia kepada setiap orang, sehingga firman yang saya sampaikan itu menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Bahkan kami boleh Tuhan mengakui Yesus secara Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa Tuhan secara khusus pada saat ini. Cucu kekasih kami yang ada di Amerika yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Christopher. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan anak ini akan bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, sehingga hari demi hari dilalui bersama dengan Tuhan, sehingga dia mengenal Yesus secara pribadi, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa kami mengucap syukur karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat kesempatan hari ini keluarga menyiapkan makanan minuman buat kami. Engkau sucikan dan kuduskan sehingga menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Tangan-tangan yang sudah mengelola Engkau memberkati. Biarlah Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Dan orang-orang yang membutuhkan, janda fakir miskin dimanapun berada, Engkau menyalurkan berkat Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama menerima berkat-Mu Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar setiap doa kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dinginnya Toraja. Aman. Ya, tapi memang kondisi. Sandai minta dia. Cabut itu yang sudah.